Bahwa buku ini adalah satu di antara sekian banyak cerita atau sejarah yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi buku Pagi Berdarah Kali Kepet ini menceritakan sejarah tragedi militer Belanda II yang ada di Tuban. Pada awal-awal Belanda datang ke Tuban, pemerintahan Tuban, kemudian TNI, kepolisian, ini harus mengungsi. Ini bukan lagi pertempuran, ini adalah tawuran massal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Oke, masih bersama channel Buku Bergerak. Kali ini bersama saya, Edi Eka Setiawan. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang buku Pagi Berdarah Kali Kepet, buku yang saya tulis bersama Mas Andi, yang kebetulan hari ini sedang menyelesaikan pasca sarjana. Jadi buku ini terbit pada tahun 2018, sudah mengalami 2 kali cetak dan sudah hampir 1000 eksemplar. Buku ini mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari pencarian data, karena buku ini adalah buku sejarah, jadi harus menggunakan data. Kemudian proses penulisan, proses wawancara, dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 2018 buku ini selesai dan naik cetak. Itu. Kemudian ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan di buku saya yang tidak terlalu tebal ini. Pertama, bahwa buku ini adalah satu di antara sekian banyak cerita atau sejarah yang ada di Kabupaten Tuban. Tentu kita tahu bahwa Tuban adalah kota tua, Tuban adalah kota yang penuh dengan sejarah, dan ini adalah salah satunya. Jadi buku Pagi Berdarah Kali Kepet ini menceritakan sejarah tragedi militer Belanda II yang ada di Tuban. Tuh. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah buku ini selain menceritakan tentang perjuangan, buku ini juga menceritakan tentang seseorang yang hanya orang desa. Kemudian dia tergerak hatinya untuk ikut berjuang. Kemudian buku ini juga menceritakan tentang beberapa pertempuran yang ada di Tuban, termasuk di Rengel, di Kecamatan Rengel, kemudian di Kecamatan Soko, kemudian di Kota Tuban, kemudian di pada tanggal 23 Februari 49 yang harus menewaskan Leda Sucipto, yaitu pertempuran di Kecamatan Senori, kemudian di Kecamatan Palang. Bahkan pada awal-awal Belanda datang ke Tuban, pemerintahan Tuban, kemudian TNI, kepolisian, ini harus mengungsi. Jadi mereka bergerak ke selatan karena kota Tuban diduduki oleh Belanda. Secara persenjataan kita sudah kalah. Karena ini bukan lagi pertempuran, ini adalah tawuran massal. Kalau pertempuran, ini harus seimbang. Yang satu menggunakan senapan, musuhnya harus menggunakan senapan. Nah, kita bisa lihat bagaimana pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia ketika zaman penjajahan Belanda. Belanda sudah menggunakan senapan, Belanda sudah menggunakan bom, kita menggunakan alat seadanya. Adanya bambu runcing ya kita pakai, adanya sabit ya kita pakai, adanya calo ya kita pakai. Nah, ini adalah tawuran massal. Tuh. Kemudian pemerintahan Tuban ini pindah ke Perunggahan Wetan dan Perunggahan Kulon yang ada di Kecamatan Semanding. Kemudian pindah lagi ke Dusun Telogonongko, Desa Jadi, yang menempati rumah Bapak Waras waktu itu selaku Kami Tuo. Kemudian beberapa kali pindah. Nah, tetapi perpindahan-perpindahan dan kekalahan-kekalahan tersebut ini tidak kemudian menyurutkan mental masyarakat Tuban. Mental masyarakat Tuban adalah mental pemberontak, mental keras. Nah, kita bisa saksikan dari seorang petani yang dalam buku saya menceritakan tentang sosok Mbah Badrun. Ini berawal dari petani.
kemudian dia ikut pelatihan TNI, dia ikut Laskar Hizbullah, kemudian dia ikut berjuang bersama TNI, kemudian bersama pemerintahan. Nah, dengan sistem apa? Dengan cara apa? Dengan gaya berperang gerilya. Oleh sebab itu mereka mengatasnamakan gerilya rakyat semesta. Jadi mereka menyerang, kemudian hilang, menyerang, hilang, menyerang, sembunyi. Nah itu. Tetapi saya kenapa Pagi Berdarah Kali Kepet ini saya ambil sebagai judul? Karena di Kepet, ya desa Tunah, Kecamatan Semanding, ini didirikan sebuah monumen. Jadi monumen perjuangan rakyat Tuban. Tetapi hari ini kurang terurus. Nah, saya ambil judul tersebut karena sebuah kegelisahan. Sebenarnya karena sebuah kegelisahan. Bagaimana sebuah monumen tempat pernah terjadinya sebuah perjuangan ini malah dianggap oleh orang-orang sekitar angker. Sering terjadi kecelakaan disebabkan oleh hal-hal mistis. Nah, ini sebenarnya yang saya ingin mengungkap berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, di Kepet sendiri ada beberapa tokoh. Pertama, Serma Mustajab, kemudian Kepala Desa Kardi, kemudian Kiai Ja'far, dan Mbah Badrun sendiri. Nah, ini mereka pada tanggal 18 April 49 ini melakukan sebuah siasat atau rencana yang unik, nekat, heroik, dan sejarah mencatat itu sebagai perjuangan yang luar biasa. Jadi mulai dari penyamaran Pak Kardi menjadi kepala desa, kemudian Mbah Badrun menjadi carik, kemudian Kiai Ja'far. Nah, dari penyamaran mereka akhirnya bisa masuk ke pos Belanda yang ada di Kepet. Nah, melalui itu informasi-informasi tentang berapa jumlah Belanda yang ada di Kepet, kemudian persenjataannya terletak di mana, informasi-informasi itu akhirnya masuk ke Serma Mustajab. Nah, dari situlah muncul ide untuk penyamaran yang selanjutnya, karena Mbah Badrun pada tanggal 18 April itu istilahnya disuruh untuk mencari kuli. Disuruh untuk mencari kuli untuk kerja bakti membersihkan pos Belanda. Nah, ini kesempatan. Pada tanggal 18 di rumah Kiai Adnan yang ada di Kepet, di Tunah, ini mulai penyusunan strategi secara matang. Dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 20 April, nah ini setelah subuh mereka bergegas untuk pergi ke pos Kepet dengan menggunakan alat seadanya dan pakaian ala petani, ala masyarakat sekitar. Jadi tidak ada yang kecurigaan sama sekali. Nah, mereka ada yang bertugas untuk mengambil air di sungai, ada yang membersihkan rumput, ada yang membawa caluk, ada yang membawa pisau dan lain sebagainya. Nah, ketika pagi sekitar jam 7 ini Belanda sarapan. Dimulai dari aba-aba Serma Mustajab untuk bersiap kemudian serang. Nah, ini Mbah Badrun, Serma Mustajab, kemudian ada nama Jatmiko, kemudian ada nama Joyo Kasmidin. Nah, inilah yang membantai tentara Belanda dengan senjata khas Tuban, caluk. Sampai ada cerita yang mengatakan bahwa caluk yang menancap di punggung tentara Belanda ini sampai tidak bisa dilepas. Yang terlepas hanya gagang atau pemegang dari caluk tersebut. Caluknya masih menancap di punggung. Nah, akhirnya dari tragedi tersebut dibuatlah monumen. Begitu pula ketika wafatnya Leda Sucipto yang ketika pertempuran di Tapen itu juga ditandai dengan sebuah tugu. Tetapi hari ini kondisinya juga cukup memprihatinkan. Nah, itu beberapa isi terkait
buku Pagi Berdarah Kali Kebet. Jadi buku ini satu di antara sekian banyak cerita sejarah yang ada di Tuban. Jadi hanya menyumbang sedikit cerita, dan itu pun tidak baik-baik saja. Jelas buku ini masih banyak kekurangan. Tuh. Dan yang terakhir, saya berharap bahwa generasi hari ini tidak melupakan sejarah, apalagi sejarah di kotanya sendiri, di Tuban. Kita tentu sangat asing dengan nama Mbah Badrun, kita mungkin sangat asing dengan nama Sherma Mustajab, tapi itulah pahlawan yang dulu mengorbankan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Tentu kalau nama Lida Sucipto, meskipun tidak tahu sejarahnya, mungkin masih akrab di telinga kita. Tetapi kalau sudah Mbah Badrun, kemudian Sherma Mustajab, kemudian B.K. Nadi, dan lain sebagainya, nah ini masih sangat jarang kita dengar dari cerita-cerita yang berkembang di Tuban. Dan satu lagi, bahwa sejarah yang besar itu dilalui dengan puluhan nyawa. Jadi maka dari itu saya menulis buku ini minimal untuk mengabadikan sebuah cerita. Jadi silahkan bisa untuk selengkapnya bisa dibaca di buku ini. Dan saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.